datang di podcast diskusi mahasiswa. Hari ini tuh kita mau bahas topik yang penting banget nih, yaitu ketimpangan struktural di pedesaan Indonesia. Menarik banget. Bersama saya Jia dan juga ada 4 teman saya juga, yaitu ada Hosea, Halo. ada Peter, Hai. ada Egi, Halo. dan juga ada Farah. Hai guys. Halo guys. Halo semuanya. Nah, kalian nih apa kabar? Kayak lagi sedih kah? Lagi apa sih, kesibuk lah? Aku sih lagi happy sih, senang soalnya aku bisa diundang di podcast hari ini. Setuju sih, ini kebanggaan banget ya sih bisa diundang di podcast ini sih. Kalau aku sendiri memang suatu kebanggaan ya berada di podcast yang moderatornya Najia. Jadi aku juga tertarik dengan isu-isu ekologi, terutama dari topik yang akan kita bawa pada video ini. Kalau aku sih tim ikut-ikut aja ya. Oke, jadi aku juga seneng banget nih bisa kumpul sama kalian di sini. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin aku mau kasih gambaran dulu ya soal bacaan yang jadi bahan kita. Oke. Jadi di sini ada 3 bacaan. Nah, bacaan yang pertama itu berjudul Superhero Indonesia, Desa, Data Presisi, dan Pemuda. Pada intinya nih, desa, data presisi, dan pemuda itu dianggap sebagai kunci pembangunan. Tapi pada faktanya, desa masih menghadapi masalah ketimpangan, pengangguran tinggi, dan juga indeks pembangunan manusia yang rendah. Sedangkan untuk bacaan kedua itu membahas masalah desa-desa di Penajam Pasir Utara, yaitu daerah penyangga IKN. Hasil penelitian tersebut itu menunjukkan meskipun dekat dengan proyek besar negara, banyak desa tetap tertinggal. Dari sini muncullah gagasan keadilan spasial dan pentingnya data desa presisi. Untuk bacaan ketiga sendiri itu memberikan kita peringatan bahwa posisi desa saat ini ada di lampu kuning. Maksudnya adalah kalau pembangunan hanya dijadikan proyek fisik tanpa memberdayakan masyarakat, justru bisa merusak struktur sosial desa. Nah, dengan gambaran itu, mari kita bahas lebih dalam. Oke, lanjut. Jadi kita masuk ke segmen pertanyaan pertama nih guys. Oke. Menurut kalian, apa sih masalah atau isu utama yang muncul dari bacaan yang tadi aku sebutin? Oke, jadi aku tadi udah sempat baca juga ketiga bacaan itu ya, dan kalau menurut aku masalah utamanya itu ya ketimpangan di desa itu sendiri. Di bacaan pertama itu bahkan disebut angka penganggurannya itu bisa di atas 20% nih. Dan belum lagi kualitas hidup yang tercermin dari IPM desa itu masih rendah. Jadi meskipun digadang-gadang sebagai superhero pembangunan, kenyataannya nih banyak desa itu masih jauh lah dari kata sejahtera. Jadi ini jelas sih kontras banget antara harapan dan juga kenyataan. Oke, menarik banget ya. Jadi tuh menurut kamu ada gap besar ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk Peter sendiri, apakah kamu punya pandangan sama kayak Hosea? Aku secara garis besar sih setuju ya sama Jose tadi. Tapi aku tuh mau nambahin, salah satu masalah besar yang diangkat itu adalah soal data. Masih banyak keluarga yang mestinya dapat bantuan tapi malah nggak dimasukin tuh di datanya. Akibatnya mereka nggak pernah tersentuh sama program pemerintah. Jadi bukan cuma soal dana atau infrastruktur nih, tapi data yang tidak presisi. Kalau datanya salah, otomatis kebijakannya pun salah sasaran. Benar. Aku juga sepakat sih sama Peter, kayak sering nggak sih kita lihat kalau misalnya desa itu udah dikasih dana nih sama pemerintah, tapi dampaknya itu nggak terlalu kerasa loh sama masyarakatnya, karena programnya itu ternyata nggak sesuai sama kebutuhan dari masyarakatnya. Ya itu lagi, karena masalah datanya tuh nggak tepat sama masyarakat di desa tersebut gitu. Setuju. Aku setuju sih kalau pendapat Farah seperti itu. Terus sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa faktor penyebab ketimpangan struktural di desa dan apa sih dampaknya? Kalau menurut aku pribadi ya, yang aku simpulin itu ada 3 faktor utama. Yang pertama itu pembangunan yang masih bias ke kota. Jadi pemerintah itu lebih fokus membangun fasilitas yang ada di kota dibanding fasilitas yang ada di desa. Kemudian yang kedua itu distribusi fasilitas publik kayak sekolah, rumah sakit, dan juga pasar itu nggak merata. Kemudian yang ketiga, kualitas SDM di pedesaan relatif lebih rendah karena pendidikan yang terbatas tadi.
Dampaknya ya jelas, desa semakin tertinggal, masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, dan banyak anak muda yang terpaksa migrasi untuk mencari peluang. Aku mau nambahin juga sih dari Egi, kayak kalau mau kita ambil kasus nyata nih ada di Penajem Pasar Utara gitu ya, dimana desanya ini tuh dekat sama IKN, tapi desa-desa di sana itu tetap kesulitan dapat akses layanan dasar gitu. Jadi ternyata jarak dekat ke pusat pembangunan contohnya IKN itu tidak menjamin akses yang merata. Jadi otomatis desa-desa itu nggak sejahtera gitu loh. Jadi ini yang bisa disebut sebagai ketidakadilan spasial. Jadi ada wilayah yang sangat berkembang, tapi justru di daerah sekitarnya aja nggak merasakan dampaknya gitu loh. Oke, betul sih kata Farah sih. Dan kalau kita lihat dari bacaan ketiga ya, seperti yang dibilang oleh Najia tadi, desa itu posisinya lagi di lampu kuning. Yang dimana artinya kalau pembangunan desa itu hanya fokus kepada proyek yang kelihatan, proyek yang fisik, ya tanpa mikirin pemberdayaan sumber daya manusia itu, ya itu tuh bisa-bisa merusak tatanan sosial, karena itu akan menyebabkan warga-warga dari desa itu hanya bergantung kepada pemerintah tanpa ditaruhlah ilmunya kepada mereka, tanpa disalurkan ilmunya kepada mereka. Jadi yang awalnya ingin memajukan desa malah beresiko bikin desa tersebut tuh makin rapuh. Karena iya Hosea, makanya penting banget nih buat melihat desa bukan sekedar sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjeknya. Kalau desa bisa dijadikan sebagai subjek, dampak positifnya akan lebih terasa dan lebih berkelanjutan pastinya. Oke, keren banget pendapat kalian. Tapi kita langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga. Apa kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi persoalan kali ini? Kalau dari bacaan yang udah aku baca dan realitanya, salah satu kebijakan paling besar itu ada di dana desa. Dana ini dipakai buat membangun infrastruktur, kayak jalan dan jembatan, maupun program pemberdayaan masyarakat. Jadi, secara konsep itu adalah salah satu langkah yang positif. Ya benar sih apa yang dikatakan sama Peter tadi. Tapi selain dana desa nih, ada juga data desa presisi. Ini kan metodenya sensus ya. Ada pemetaan spasial, bahkan partisipasi warga. Jadi hasilnya lebih mendetail, by name, by address, dan by koordinat. Itu bagus banget sebenarnya, karena bisa bikin kebijakan lebih tepat sasaran. Namun tantangannya, implementasi di lapangan sering masih top down. Warga desa nggak selalu dilibatkan secara aktif. Benar sih, kadang juga keputusan pembangunan itu tetap didominasi oleh elit pemerintah ataupun pemerintah supradesa. Jadi walaupun ada program bagus, hasilnya itu jadi kurang optimal karena masyarakatnya itu pun nggak dilibatkan gitu loh sama program-program yang diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri gitu. Ya betul, dan pada akhirnya ya yang terjadi itu dana desa itu sering habis untuk proyek fisik yang kelihatannya cepat, tapi program pemberdayaan SDM-nya agak tertinggal karena mereka ini cuman fokus di pembangunan secara fisik. Mereka tidak fokus terhadap pemberdayaan sumber daya masyarakat yang ada di dalam desa itu, padahal itu tuh sama-sama pentingnya. Pentingnya itu agar masyarakat di desa itu menjadi tidak bertergantungan kepada pemerintah, sehingga mereka itu mempunyai inovasi tersendiri untuk membangun desa itu. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian lagi, gagasan atau langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan struktural di desa? Oke, kalau dari aku dulu ya, menurutku itu literasi data tuh perlu banget. Jadi warga desa itu harus paham bahwa data itu tuh ya penting supaya bisa ikut mengawasi dan memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sesuai dengan kebutuhan elit desa ataupun pemerintah. Karena ya balik lagi kan lingkungan desa itu berbeda-beda setiap desa. Ada yang dari dataran tinggi, ada yang dari dataran rendah, ada yang kontur tanahnya keras, ada yang kontur tanahnya lembek. Jadi memang yang paham sama lingkungan desa itu orang-orang desa itu. Oke, betul banget Hosea. Aku percaya kalau pemuda desa punya peran besar. Kalau kita kasih ruang nih, misalnya lewat pelatihan teknologi, kewirausahaan, atau pengelolaan desa,
pemuda bisa berkembang di desanya sendiri tanpa harus migrasi ke kota-kota besar. Setuju banget sih Peter. Dari sisi kebijakan, dana desa seharusnya nggak hanya dipakai untuk infrastruktur. Harus ada alokasi yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Itu tuh merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya akan lebih terasa. Kalau dari aku sih lebih menekankan soal keadilan spasial ya. Jadi pembangunan tuh harusnya dipastikan merata, bukan cuma numpuk di satu wilayah aja gitu. Jadi prinsipnya ya no one left behind. Jadi kalau misalnya semua warga desa itu apapun lokasinya, dimanapun mereka, harus bisa tuh menikmati hasil dari pembangunan gitu. Aku mau tambah juga, dan semua itu bisa bisa berhasil kalau desa itu benar-benar jadi subjek pembangunan, bukan sekedar penerima dari program pemerintah aja. Oke, jadi setelah kita mendengar pendapat dari keempat teman aku nih yang keren-keren banget, jadi kita bisa tahu ya kayak banyak desa yang masih merasakan ketimpangan, kayak beda banget sama yang terjadi di kota-kota besar. Betul. Jadi diskusi ini cukup membuka wawasan kita ya, kayak dari 3 bacaan itu kita bisa simpulkan nih bahwa desa memang menghadapi banyak ketimpangan, baik dari segi ekonomi maupun akses layanan lainnya. Penyebabnya itu banyak banget, beragam mulai dari bias pembangunan kota, data yang tidak presisi, sampai distribusi fasilitas yang timpang. Tapi kita juga bisa melihat nih, ada peluang besar yaitu data presisi, peran pemuda, kebijakan yang fokus pada sumber daya manusia, dan pembangunan berbasis keadilan spasial. Kalau ini dijalankan dengan serius, desa bisa benar-benar jadi subjek pembangunan bukan hanya menjadi objek. Terima kasih banyak buat Hosea, Peter, Egi, dan juga Farah atas pandangan-pandangan kritisnya. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.